Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita, saya dari program studi PAI semester 4 kelas B. Di sini saya ingin menjelaskan isi dari makalah pribadi saya, yang dimana dalam makalah pribadi saya ini saya mengambil judul tentang implementasi model pembelajaran PAIKEM pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 semester 2 di MTS Abbasiyah. Tidak terlupa, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak MSidik SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran PAI yang telah bersedia membantu dan membimbing saya dalam menyusun makalah pribadi saya ini. Nah, di dalam makalah pribadi saya ini terdapat 4 bab, yaitu yang pertama bab pendahuluan, bab kedua itu adalah landasan teori, bab ketiga itu adalah penyajian data dan pembahasan makalah, dan bab keempat itu adalah penutup. Nah, pada bab pertama ini yaitu bab pendahuluan, di sana terdapat latar belakang masalah. Nah, yang saya ambil dari latar masalah ini tentunya tidak terlepas dari yang namanya pendidikan. Karena kita tahu sendiri bahwa pendidikan itu merupakan usaha untuk sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya sendiri, masyarakat, bangsa maupun negara. Nah, kita juga ketahui bahwa di dalam pendidikan itu tentunya tidak terlepas dari yang namanya adanya fungsi pendidik, adanya model mengajar, karena seorang pendidik itu harus mengerti fungsinya sebagai apa dan harus mengerti juga model pengajaran atau model mengajar seperti apa yang akan ia terapkan kepada peserta didiknya nanti. Pada bab 1 ini juga terdapat alasan memilih judul. Alasan saya memilih judul implementasi model pembelajaran PAIKEM pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 semester 2 di MTS Abbasiyah Teluk Pinang ada beberapa hal. Yang pertama itu tentunya untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran PAI, dan yang kedua itu untuk mengetahui hal apa saja sih yang mempengaruhi kurangnya pemahaman guru dalam model pembelajaran PAIKEM ini. Setelah itu, yang ketiga untuk mengetahui bagaimana keberhasilan pengimplementasian model PAIKEM pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Dan yang keempat itu untuk membantu guru dalam menerapkan dan mencapai tujuan pembelajaran yang meningkatkan motivasi belajar siswa, yaitu dengan penerapan model PAIKEM ini. Dan yang kelima itu juga untuk membantu siswa mendapatkan hasil belajar yang baik dengan model PAIKEM ini. Karena model PAIKEM ini akan membantu siswa itu untuk belajar namun menyenangkan, tetapi juga efektif, tetapi juga inovatif, kreatif seperti dari tujuan model pembelajaran PAIKEM itu sendiri. Nah, pada bab pendahuluan ini juga ada penjelasan istilah, di mana saya mengambil penjelasan istilah yang pertama itu adalah pengertian dari implementasi. Menurut Mulyadi, implementasi itu mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan dalam suatu keputusan. Jadi artinya implementasi ini bisa dilakukan setelah kita itu perencanaan yang sudah kita anggap sempurna. Jadi implementasi ini adalah pelaksanaan dari suatu rencana yang sudah kita rencanakan, baru kita adakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah perencanaan itu. Itulah yang dinamakan implementasi. Yang selanjutnya itu adalah pengertian model. Di sini menurut Ali, model adalah sebuah jenis komponen dalam lingkungan siswa yang akan memperbaiki akan rangsangan peserta didik dengan metode pembelajaran yang lebih baik. Dengan begitu akan menjadikan peserta didik lebih mudah untuk memahami sebuah pembelajaran. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa model itu sebagai sesuatu yang berisi informasi tentang suatu fenomena yang dibuat dengan tujuan untuk mempelajari fenomena sistem yang sebenarnya. Atau bisa juga dikatakan model itu adalah suatu hal yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Nah, yang selanjutnya itu adalah pengertian dari pembelajaran. Menurut Sagala, pembelajaran itu merupakan membelajarkan peserta didik menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar.
merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan oleh pihak guru, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pembelajaran itu dapat didefinisikan sebagai suatu proses pembelajaran peserta didik yang telah direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi agar siswa atau peserta didik mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan juga efisien. Nah, yang selanjutnya itu adalah pengertian PAIKEM. Pengertian PAIKEM ini seperti yang kita ketahui bahwa PAIKEM itu adalah singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, dalam rangka mencapai hasil belajar yang maksimal, maka diperlukan suatu konsep pembelajaran yang memadai dan relevan, yaitu dengan model pembelajaran PAIKEM ini salah satunya. Model PAIKEM ini dapat dijadikan model alternatif dalam proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif, efisien, menyenangkan, dan jauh dari pembelajaran yang membosankan peserta didik. Jadi model PAIKEM ini bertujuan untuk sebagai model alternatif lah untuk membuat pembelajaran itu menjadi efektif dan menyenangkan, tidak membosankan gitu, sehingga adanya motivasi belajar yang lebih pada diri peserta didiknya. Nah, yang selanjutnya itu adalah pengertian akidah akhlak. Pengertian akidah akhlak dapat dikaji dari dua kata pembentukan, yaitu akidah dan juga akhlak. Kata akidah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu ma ukida alaihi al-qalb wal adlamir, yakni sesuatu yang ditetapkan atau diyakini. Jadi bisa dikatakan akidah ini adalah sesuatu yang ditetapkan atau diyakini oleh hati dan juga perasaan. Dan berarti ma tadaya nabihi al-ihsan wal itaqadu, yakni sesuatu yang dipegang dan diyakini oleh manusia. Dengan demikian secara etimologis artinya akidah ini berarti kepercayaan atau keyakinan yang benar-benar menetap dan melekat di hati manusia. Nah, sedangkan menurut bahasa, perkataan akhlak itu adalah bentuk jamak dari khuluq atau khulukun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Berakar dari kata khalaka yang artinya menciptakan, kemudian seakar dengan kata khalik yang artinya pencipta, dan juga khalq artinya penciptaan. Jadi bisa dikatakan bahwa dengan kata lain akhlak ini ialah sesuatu sifat yang kuat yang tertanam dalam jiwa, yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan yang dengan mudah tanpa membutuhkan pertimbangan dan juga pemikiran. Jadi itulah definisi dari akhlak. Nah, yang selanjutnya itu adalah D, yang permasalahan. Di dalam permasalahan ini ada terdapat identifikasi masalah. Nah, dari latar belakang masalah di atas yang sudah saya sebutkan, maka saya membuat identifikasi masalahnya itu sebagai berikut. Yang pertama itu kurangnya penggunaan metode pembelajaran yang dilakukan para guru khususnya pada mata pelajaran akidah akhlak, dan yang kedua itu rendahnya pengetahuan guru tentang pengimplementasian model pembelajaran PAIKEM, dan yang ketiga itu minimnya motivasi siswa dalam proses pembelajaran akidah akhlak, dan yang keempat itu terdapat faktor pendukung dan juga penghambat dalam implementasi model PAIKEM. Nah, yang selanjutnya itu ada rumusan masalah. Adapun yang menjadi masalah dalam pembahasan makalah pribadi saya ini yaitu yang pertama itu ada apa pengertian model PAIKEM, yang kedua apa saja dasar PAIKEM, dan yang ketiga itu apa saja karakteristik dari model PAIKEM itu, dan yang keempat apa saja prinsipnya, yang kelima itu apa kelebihan dan kelemahan dari model PAIKEM, dan yang keenam itu adalah bagaimana cara mengimplementasikan model PAIKEM itu pada mata pelajaran akidah akhlak di kelas 7 di semester 2 di MTS Abbasiyah. Nah, yang selanjutnya itu ada batasan masalah. Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan rumusan masalah, maka fokus makalah pribadi saya ini yaitu tentang implementasi model pembelajaran PAIKEM pada mata pelajaran akidah akhlak kelas 7 semester 2 di MTS Abbasiyah Pinang. Nah, adapun bagian terakhir dari bab 1 yaitu pendahuluan tadi, yang terakhir itu adalah sistematika penulisan makalah. Dalam sistematika penulisan makalah ini yang pertama itu ada bab pertama tadi yang meliputi latar belakang, alasan memilih judul, penjelasan istilah dan permasalahan, di mana dalam permasalahan itu terdiri dari identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, dan juga sistematika penulisan makalah.
Dan yang kedua itu ada bab kedua terdiri dari landasan teoritis yang meliputi pengertian PAIKEM, dasar PAIKEM, karakteristik PAIKEM, prinsip PAIKEM, kelebihan dan kelemahan model PAIKEM, serta cara mengimplementasikan model PAIKEM pada mata pelajaran akidah akhlak. Pada bab ketiga ini adalah penyajian data dan juga pembahasan makalah yang meliputi penyajian data dan juga pembahasan makalah. Dan bab keempat adalah penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran, dan juga rekomendasi. Nah, pada bab selanjutnya yaitu bab kedua kita memasuki landasan teoritis. Nah, pada landasan teoritis ini ada yang saya masukkan di dalam makalah saya itu yang pertama itu hakikat implementasi pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, istilah implementasi bukan hal yang baru dalam dunia pendidikan maupun dunia manapun atau dunia manajemen, dunia bisnis. Karena setiap guru telah melakukan perancangan terhadap program atau rencana, pastilah akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan rencana tersebut agar sukses dan mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi itu adalah sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya, segala sesuatu yang dilaksanakan dan diterapkan itulah implementasi. Jadi yang diterapkan itu apa? Yang diterapkan dan dilaksanakan itu harus sesuai dengan kurikulum yang telah dirancang atau didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Ada beberapa pendapat para ahli tentang implementasi ini. Jadi menurut Nurdin, implementasi itu adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Itulah pengertian implementasi menurut Nurdin Usman. Nah, dari pendapat para ahli yang sudah disebutkan tadi dapat disimpulkan bahwa implementasi itu adalah suatu pelaksanaan atau penerapan dari apa yang telah kita susun dan kita rancang, atau bisa dikatakan implementasi ini adalah suatu langkah penerapan terhadap sesuatu yang telah kita buat. Jadi itulah makna dari implementasi. Yang selanjutnya itu adalah pengertian model pembelajaran. Di sini menurut Joy dan Will dalam Susilana 2006 mengatakan bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang digunakan untuk membentuk kurikulum kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pengajaran dan juga membimbing pelajaran di kelas atau yang lain. Sedangkan menurut Brady menunjukkan bahwa model pembelajaran merupakan sebuah rencana atau pedoman yang dapat digunakan guru sebagai persiapan pelaksanaan pengajaran. Karena itu, model dapat mencerminkan sebuah cara atau arah yang lebih dinamis dari guru sebagai pemilih model. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa model pembelajaran adalah suatu kerangka konseptual atau pola landasan dalam praktik pembelajaran. Nah, yang selanjutnya itu ada fungsi model pembelajaran. Menurut Trianto, fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang pengajaran dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran sangat dipengaruhi oleh sifat dari materi yang akan diajarkan, tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut, serta tingkat kemampuan peserta didik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa fungsi dari model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pembelajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Nah, yang selanjutnya ada pengertian PAIKEM. Menurut Hamzah dan Nurdin dalam bukunya yang berjudul PAIKEM menjelaskan bahwa pembelajaran ini merupakan salah satu strategi yang dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran karena bidang garapannya tertuju pada bagaimana cara, yang pertama, pengorganisasian materi pembelajaran, yang kedua, menyampaikan atau menggunakan metode pembelajaran, dan yang ketiga itu adalah mengelola pembelajaran sebagaimana yang dikehendaki oleh ilmuwan pembelajaran. Nah, sedangkan menurut Trimizi, PAIKEM adalah singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan juga menyenangkan. Pembelajaran yang saat ini dikembangkan dan banyak dikenal ke seluruh aspek pelosok tanah air ini adalah pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Dengan demikian, pembelajaran ini dirancang agar mengaktifkan anak, mengembangkan kreativitas, sehingga pembelajaran bisa berlangsung secara efektif dan optimal. Karena tadi kan PAIKEM itu adalah singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif,
efektif dan juga menyenangkan. Nah, ciri dari pembelajaran yang aktif itu dari dalam PAIKEM berarti dalam pembelajaran itu memungkinkan peserta didik untuk berinteraksi secara aktif dengan lingkungan, memanipulasi objek yang ada di dalamnya, serta mengamati pengaruh dari manipulasi yang dilakukan. Jadi bisa dikatakan selain guru yang terlibat aktif, siswa juga terlibat aktif dalam pembelajaran ini dalam proses pembelajarannya. Nah, selanjutnya itu adalah ciri inovatif. Nah, pembelajaran inovatif ini merupakan proses pembelajaran yang mendorong guru dan peserta didik untuk menciptakan, mengkreasikan, menginovasikan pembelajaran yang telah terselenggara. Jadi, kayak berinovasi loh terhadap pembelajaran yang sudah ada, kita ubah menjadi sesuatu yang baru sehingga lebih menarik dan menyenangkan, begitu. Sedangkan untuk pembelajaran kreatif ini merupakan dari ciri ketiga dari pembelajaran PAIKEM, yang artinya pembelajaran yang membangun kreativitas peserta didik dalam berinteraksi dengan lingkungan, bahan ajar serta sesama peserta didiknya. Jadi kayak peserta didik di sini tuh berkreativitas loh antara dirinya dengan lingkungan, dirinya dengan bahan ajarnya, dan juga dirinya dengan peserta didik lainnya. Jadi adanya kreativitas dalam peserta didik dalam pembelajarannya. Yang selanjutnya itu adalah efektif. Nah, jadi dari pembelajaran PAIKEM ini selain aktif, kreatif, inovatif, dia juga harus efektif. Jadi pembelajaran efektif ini adalah maksudnya pembelajarannya itu dapat meningkatkan efektivitas belajarnya, yaitu akhirnya dapat meningkatkan hasil belajarnya. Selain dia itu aktif juga, dia tuh meningkatkan hasil belajar dari peserta didik. Yang selanjutnya itu adalah menyenangkan. Menyenangkan merupakan ciri kelima dari pembelajaran PAIKEM yang dimaksud. Artinya pembelajaran yang dirancang ini untuk menciptakan suasana yang menyenangkan. Menyenangkan berarti tidak mengekang. Artinya peserta didik itu dalam pembelajarannya itu selain bisa efektif, efisiennya juga menyenangkan kan, sehingga tidak merasa bosan atau boring dalam pembelajarannya. Jadi bisa memusatkan perhatiannya itu secara penuh loh pada pembelajaran, karena pembelajaran itu menyenangkan untuk peserta didik. Nah, yang selanjutnya adalah pengertian akidah halak. Karena akidah dan akhlak tadi itu adalah akidah halak itu adalah dari dua kata, yaitu akidah dan akhlak. Jadi yang pertama itu ada pengertian akidah terlebih dahulu. Menurut Hasan Al-Banna mengatakan bahwa akidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati manusia, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan-raguan. Jadi itu pengertian akidah menurut Hasan Al-Banna. Sedangkan menurut Abu Bakar Jabir Al-Zairi, sebagaimana dikutip oleh Yunahar Ilyas, mengatakan bahwa akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, fitrah. Nah, tadi kan manusia itu berdasarkan akal, wahyu, dan juga fitrah. Kebenaran itu semua itu dipatrikan oleh manusia itu di dalam hati, serta diyakini kesahihannya secara pasti dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Jadi dari dua ahli di atas, yaitu dari Hasan Al-Banna dan juga Abu Bakar Jabir Al-Zairi, dengan demikian dapat dipahami nih bahwa pengertian umum dari akidah itu adalah ilmu yang mengkaji persoalan-persoalan dan eksistensi Allah beserta seluruh yang tercakup di dalamnya. Nah, yang tadi itu kan adalah pengertian akidah. Yang selanjutnya ini adalah pengertian akhlak. Menurut Ibnu Miskawih, sebagaimana dikutip oleh Abu Dinata, mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pertimbangan dan juga pemikiran. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, sebagaimana dikutip oleh Yunahar Ilyas, mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan juga pertimbangan. Nah, dari pengertian akhlak di atas dapat dipahami bahwa perbuatan akhlak adalah perbuatan yang terpuji yang dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya. Nah, jadi tadi kan itu pengertian secara terpisah antara akhlak dan juga akidah. Jadi dari pengertian akidah dan pengertian akhlak di atas dapat disimpulkan bahwa akidah akhlak adalah suatu pembelajaran dengan upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan siswa untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengimani Allah dan merealisasikannya dalam perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan, pengamanan, dan juga pembiasaan. Nah, bab yang selanjutnya yaitu bab ketiga, di mana bab ketiga ini yaitu penyajian data dan juga pembahasan makalah.
inilah poin atau inti dari makalah ini, karena pada bab 3 inilah terjadinya penyajian data dan juga pembahasan dari makalah atau pokok dari semua makalah ini, yaitu pada bab 3 ini. Yang pertama itu ada penyajian data. Dalam penyajian data ini saya memuat tentang yang pertama lagi itu kembali lagi tentang pengertian PAIKEM, di mana pengertian PAIKEM ini kan secara bahasa dan istilah adalah merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, pada yang pertama itu pembelajaran aktif. Dalam proses pembelajaran adalah siswa diharapkan aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran untuk berpikir, berinteraksi, berbuat, untuk mencoba, menemukan konsep baru, atau menghasilkan suatu karya. Jadi dalam proses pembelajaran itu, siswa itu butuh loh untuk dituntut untuk aktif, karena untuk bisa berjalannya proses pembelajaran itu, jika siswanya tidak aktif maka pembelajaran akan menjadi monoton gitu. Dalam pembelajaran seorang guru dituntut harus bisa membuat peserta didiknya menjadi aktif. Nah, maka melalui pembelajaran PAIKEM inilah diharapkan guru itu dapat membuat siswa itu menjadi aktif. Selanjutnya, pembelajaran inovatif adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga berbeda dengan pembelajaran pada umumnya yang dilakukan guru. Jadi pembelajaran ini itu berinovasi loh untuk mengarah pada pembelajaran yang berpusat pada siswa, tapi itu siswa itu untuk berinovasi dalam pembelajarannya sehingga pembelajaran itu lebih enjoy, tidak monoton begitu. Selanjutnya itu adalah pembelajaran kreatif. Maksudnya pembelajaran kreatif ini adalah proses mengembangkan kreativitas peserta didik, karena pada dasarnya itu kan setiap individu itu memiliki imajinasi dan rasa ingin tahu yang tidak pernah berhenti dan berbeda-beda. Nah, jadi melalui pembelajaran kreatif inilah kita itu kayak membangun atau membentuk masing-masing dari setiap peserta didik itu dengan imajinasi dan rasa ingin tahu yang berbeda. Seperti yang kita ketahui juga, kreatif itu kan berarti menggunakan hasil cipta atau karya yang baru, yang berbeda dari yang sebelumnya. Kita kayak membuat sesuatu yang berbeda sehingga lebih bernilai gitu, karena berbeda dari yang sebelumnya gitu. Jadi pada pembelajaran inilah siswa itu diharapkan menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya atau yang pernah ada. Nah, yang selanjutnya pembelajaran efektif. Yang dimaksudkan di sini bahwa model pembelajaran apapun yang dipilih harus menjamin bahwa tujuan pembelajaran itu akan tetap tercapai secara maksimal. Jadi mau pembelajarannya itu seperti apa bentuknya, modelnya, mau dengan PAIKEM ini sekalipun harus tetap efektif loh, karena harus tetap tercapai tujuan dari pembelajaran yang telah kita buat gitu. Nah, yang perlu diingat juga, jadi pembelajaran itu bisa dikatakan efektif apabila siswa itu telah mencapai skor minimal sesuai KKM yang telah ditentukan. Jadi, model pembelajaran seperti apapun yang diterapkan termasuk PAIKEM ini tetap harus efektif, dan kita bisa mengukur keefektifannya itu dengan cara kita bisa menilai hasil belajar siswa itu apakah sudah mencapai KKM atau belum. Nah, selanjutnya itu adalah pembelajaran menyenangkan, yang dimaksudkan bahwa proses pembelajaran berlangsung dalam suasana-suasana yang menyenangkan dan mengesankan. Jadi suasana pembelajaran menyenangkan dan berkesan akan menarik minat peserta didik agar terlibat lebih secara aktif, sehingga tujuan pembelajaran akan dapat tercapai dengan secara maksimal. Jadi pembelajaran itu tadi itu PAIKEM ini itu sangat ibaratnya bisa dikatakan itu pendekatan mengajar yang digunakan bersama metode tertentu dan berbagai media pengajaran yang disertai dengan penentuan lingkungan sedemikian rupa agar proses pembelajaran menjadi aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Jadi dalam model PAIKEM ini tuh satu kesatuan loh. Jadi nggak terpisah antara aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Tapi dari semua itu juga tidak terlepas yang paling penting itu adalah efektif, karena mau seperti apapun kegiatannya tetap untuk menilai keefektifan itu yang paling penting. Nah, pembahasan yang selanjutnya itu adalah dasar PAIKEM. Pembelajaran sebagai usaha sadar yang sistematik, selalu bertolak dari landasan dan mengindahkan sejumlah asas-asas tertentu. Landasan dan asas tersebut sangat penting karena pembelajaran merupakan pilar utama terhadap pengembangan manusia dan masyarakat. Beberapa landasan pembelajaran adalah sebagai berikut.
Yang pertama itu landasan religius Islami berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah. Kalau di dalam Al-Quran itu landasannya itu terdapat pada Quran surah An-Nahl ayat 125, yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan yang kedua itu adalah hadis Nabi atau as-sunnah. Hadis ini berbicara tentang metode pembelajaran, yakni bahwa pembelajaran itu harus menggunakan metode yang tepat, disesuaikan dengan situasi dan kondisi, terutama dengan mempertimbangkan keadaan orang-orang yang akan belajar. Jadi landasannya itu adalah hadis, dan hadis ini menyeru kita untuk menggunakan metode itu harus disesuaikan loh dengan situasi dan juga kondisi, apakah tepat dengan orang yang akan belajar ini dengan metode itu, begitu. Nah, yang pertama yang tadi itu kan landasan religius. Nah, yang selanjutnya ini adalah landasan filosofis. Landasan filosofis ini merupakan landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat. Terdapat kaitan yang erat antara pembelajaran dengan filsafat karena mencoba merumuskan citra tentang manusia dan masyarakat, sedangkan pembelajaran berusaha mewujudkan citra tersebut. Hal ini sangat penting karena hasil pembelajaran tidak segera tampak, sehingga setiap keputusan dan tindakan itu harus diyakini kebenaran dan ketepatannya meskipun hasilnya belum dapat dipastikan. Jadi landasan filosofis ini merupakan salah satu landasan juga dalam pembelajaran dasar Paikem. Nah, yang selanjutnya adalah landasan sosiologi. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu selalu hidup berkelompok atau yang dikenal dengan makhluk sosial. Jadi tentunya ada saja landasan sosiologi yang mendasari adanya hubungan tersebut gitu. Nah, ada beberapa ruang lingkup yang dipelajari oleh sosiologi pendidikan meliputi 4 bidang. Yang pertama, hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat. Yang kedua, hubungan kemanusiaan di sekolah. Yang ketiga, pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya. Dan yang keempat itu sekolah dalam komunitas yang mempelajari pola interaksi antar sekolah dengan kelompok sosial lain di dalam komunitasnya. Nah, landasan yang selanjutnya adalah landasan psikologi. Ada faktor-faktor rohaniah nih yang dimiliki peserta didik pada umumnya dipandang lebih esensial. Itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada tingkat kecerdasan atau intelijensi, yang kedua itu ada sikap, yang ketiga itu ada bakat, dan yang keempat itu minat. Jadi ini semua tuh yang kelima itu ada motivasi. Hal inilah yang menjadi landasan psikologi dalam penerapan dasar Paikem. Nah, yang selanjutnya adalah karakteristik model Paikem. Menurut Johar Muhammad, ada beberapa karakteristik dari Paikem. Yang pertama itu Paikem ini itu berpusat pada siswa atau student-centered approach. Berpusat pada siswa ini artinya yang pertama itu guru itu sebagai fasilitator bukan penceramah. Yang kedua itu fokus pembelajarannya pada siswa bukan pada guru. Dan yang ketiga itu siswa belajar secara aktif. Yang keempat, siswa mengontrol proses belajar dan menghasilkan karya sendiri, tidak hanya mengutip dari guru. Jadi itu tadi tuh yang termasuk dalam artinya berpusat pada siswa. Nah, yang selanjutnya yang menjadi karakteristik dari Paikem itu adalah belajar yang menyenangkan. Nah, ini belajar yang menyenangkan ini adalah salah satu ciri dari pembelajaran Paikem atau karakteristiknya. Yang ketiga itu adalah belajar yang berorientasi pada ketercapaian kemampuan tertentu. Jadi dalam pembelajaran Paikem ini ada loh ketercapaian yang memang harus dicapai dalam pembelajaran itu, begitu. Nah, hal yang selanjutnya yang menjadi karakteristik dari Paikem itu adalah belajar secara tuntas atau mastery learning. Artinya itu belajarnya itu memang secara benar-benar tuntas loh, nggak setengah-setengah kayak gitu. Selanjutnya itu ada belajar sesuai dengan kekinian dan kedisinian atau bahasa lainnya itu contextual learning. Itulah tadi beberapa hal yang menjadi karakteristik dalam pembelajaran Paikem. Nah, kalau tadi kita itu kan membahas karakteristik dari Paikem. Nah, kalau ini kita lanjut lagi kepada prinsip-prinsip dari Paikem. Menurut Sofyan Amri dan I.F. Khairul Ahmadi mengatakan atau mengemukakan ada beberapa prinsip dari Paikem. Yang pertama itu memahami sifat yang dimiliki siswa, yaitu sifat rasa ingin tahu dan berimajinasi. Dan yang kedua itu mengenal anak secara perorangan.
Jadi secara individual gitu loh kita mengenalnya. Ini yang menjadi salah satu prinsip dari PAIKEM. Dan yang ketiga itu memanfaatkan perilaku anak dalam pengorganisasian belajar. Artinya kan setiap makhluk sosial, anak sejak kecil itu alaminya itu bermainnya itu berpasang-pasangan atau berkelompok. Nah, jadi itu loh kita itu memanfaatkan perilaku anak itu untuk kita terapkan dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya itu adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuannya. Jadi pada dasarnya hidup ini untuk memecahkan masalah. Jadi kita itu membantu anak itu untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya atau untuk membantu anak itu untuk bisa memecahkan masalah. Nah, selanjutnya itu adalah mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan yang menarik. Jadi dalam pembelajaran PAIKEM ini kita nanti akan menerapkan bagaimana ruangan kelas itu yang sederhana, yang seperti apapun bentuknya, menjadi menarik, menjadi menyenangkan bagi anak dalam proses pembelajarannya. Setelah itu juga kita memanfaatkan lingkungan itulah untuk sebagai sumber belajar, begitu. Nah, yang menjadi prinsip selanjutnya dari PAIKEM adalah memberikan umpan balik untuk meningkatkan kegiatan belajar. Jadinya artinya itu kayak ada feedback loh gitu antara siswa guru gitu. Jadi sehingga pembelajaran itu semakin hari semakin berjalannya waktu itu semakin mengalami peningkatan, bukan malah penurunan begitu. Selanjutnya itu membedakan antara fisik dan aktif mental, aktif fisik dan aktif mental. Jadi prinsip di atas itu disimpulkan bahwa dalam melaksanakan PAIKEM, guru harus memperhatikan siswa secara menyeluruh. Artinya dalam penerapan PAIKEM itu tuh nggak diperhatiin satu sisi aja, tapi secara menyeluruh. Kegiatan pembelajarannya itu merupakan salah satu lahan yang harus kita olah sehingga subur gitu. Jadi ibaratnya tuh harus kita benar-benar olah loh gitu model pembelajarannya itu sehingga memang efektif, memang efisien, memang aktif, memang kreatif dan inovatif seperti yang menjadi tujuan dari pembelajaran PAIKEM itu. Kalau tadi kita udah membahas karakteristik, prinsip, gitu kan, pengertian, tentunya dalam setiap apapun itu tidak terlepas dari yang namanya kelebihan dan juga kekurangan. Begitupun juga model pembelajaran PAIKEM, terdapat juga nih kelebihan dan juga kelemahannya. Kalau untuk kelebihan PAIKEM ini yang pertama itu proses belajar mengajarnya menjadi proses yang menyenangkan atau learning is fun dan bermakna, meaningful gitu. Artinya kayak banyak makna, setelah itu juga menyenangkan pembelajarannya. Itu kelebihan dari PAIKEM. Selanjutnya kelebihan yang selanjutnya itu adalah sesuai dengan berbagai macam gaya belajar, mau visual, mau editorial, mau kinestik. Pembelajaran PAIKEM ini cocok gitu karena dia itu sangat fleksibel dalam segala gaya belajar gitu. Setelah itu kelebihannya juga menjadikan siswa memiliki keterampilan sosial dan keterampilan berkomunikasi. Karena apa? Karena di dalam PAIKEM ini kita itu selain diajarkan untuk kreatif kan segala macamnya juga belajar untuk berinteraksi dengan teman peserta didik, juga untuk berinteraksi dengan teman sekelasnya begitu. Jadi itu tadi ada 3 hal yang menjadi kelebihan dari pembelajaran PAIKEM. Nah, di balik kelebihan tentunya ada kelemahan. Nah, jadi di dalam PAIKEM juga ada terdapat kelemahan. Yang pertama itu pembelajaran PAIKEM ini membutuhkan waktu yang banyak. Karena ya itu tadi pembelajarannya itu banyak aspeknya loh yang harus dipenuhi. Jadi pembelajaran itu membutuhkan waktu yang banyak. Setelah itu juga guru itu dituntut untuk memiliki keterampilan kreativitas. Artinya nggak mungkin loh guru itu menuntut mahasiswanya untuk kreatif, untuk terampil, namun gurunya tidak seperti itu gitu. Jadi guru itu dituntut untuk memiliki keterampilan dan kreativitas. Setelah itu juga sering menjadi proses pembelajaran hanya fokus pada permainan saja. Memang sih karena dia itu menyenangkan, terkadang ada pemahaman yang salah dari guru sehingga hanya menerapkan proses yang menyenangkan sehingga efektif dari pembelajaran itu terlupakan gitu. Itu salah satu dari kekurangannya. Setelah itu juga membutuhkan biaya yang besar. Iya, karena pembelajaran itu tadi kompleks atau banyak yang harus dipenuhi. Setelah itu juga membutuhkan persiapan yang matang. Memang pembelajaran PAIKEM ini membutuhkan persiapan yang matang gitu, karena untuk memenuhi aspek-aspek atau segala runtut-runtutannya itu tidak mudah begitu. Nah, seperti yang dikatakan tadi, ternyata pada model PAIKEM ini terdapat kelebihan di mana proses belajar itu menjadi learning is fun, belajar yang menyenangkan dan meaningful, serta guru juga memperhatikan gaya belajar siswa dalam indera penglihatan, pendengaran. Jadi semua indera dalam pembelajaran itu berguna gitu. Sedangkan kelemahannya itu guru ini melibatkan siswa dalam proses pembelajaran itu langsung secara
diskusi atau kelompok kan, cenderungnya itu pembelajaran PAIKEM itu adalah berdiskusi, sehingga waktunya itu cukup memakan waktu yang banyak gitu, sehingga terkadang juga tidak efektif karena terlalu mengedepankan menyenangkan sehingga keefektifannya itu terlupakan. Itu mungkin terdapat kelemahan pada PAIKEM. Nah, inilah yang paling inti dari pembahasan makalah saya itu pada pembahasan makalahnya sendiri, yaitu dalam bagaimana cara kita mengimplementasikan model PAIKEM pada pembelajaran akidah akhlak. Nah, dalam penerapan model PAIKEM terhadap pembelajaran akidah akhlak itu, pendidik harus dapat mengerti dulu dan memahami terlebih dahulu bagaimana keadaan jasmani dan rohani peserta didik, bagaimana kondisi kesehatannya agar supaya proses pembelajaran itu dapat berjalan lancar. Begitu juga dengan model pembelajarannya juga dapat diharapkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, jadi itu tadi, sebelum kita menerapkan model PAIKEM ini atau model pembelajaran apapun, sebagai pendidik kita juga harus mengerti dan memahami dulu bagaimana sesuai atau tidak kondisinya, bagaimana jasmani dan rohani peserta didik kita, apakah pembelajaran ini bisa dilaksanakan atau tidak gitu. Jadi pendidik itu harus memahami dan mengerti terlebih dahulu. Nah, tentunya dalam pengimplementasian itu kita membutuhkan langkah-langkah. Nah, langkah-langkah pengimplementasian model PAIKEM ini pada mata pelajaran akidah akhlak itu yaitu pertama itu menyiapkan SK, menyiapkan KD, silabus, RPP sebelum melakukan pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi kita perlu menyiapkan itu dulu gitu. Setelah pendidik menguraikan masalah SK dan KD-nya, maka seorang pendidik harus mempersiapkan diri untuk menguraikan dan memaparkan tentang langkah-langkah penerapan model yang akan digunakan. Adapun uraian dari langkah-langkahnya itu seperti yaitu tadi SK, KD, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, model dan strateginya, langkah-langkahnya, media pembelajarannya, dan juga sumber pembelajarannya, serta tidak terlupa evaluasi. Nah, semua itu langkah-langkahnya itu bisa kita satukan atau kita bentuk dalam satu bentuk, yaitu RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Namun sebelum kita memasuki pada ranah RPP itu, kita harus mengetahui dulu faktor pendukung dan penghambat dari penerapan PAIKEM dalam pembelajaran akidah akhlak. Tentunya yaitu tadi, dalam setiap apa yang kita laksanakan tentunya tidak terlepas dari adanya faktor pendukung dan juga ada faktor penghambat. Kalau untuk faktor pendukung itu dalam menerapkan model PAIKEM itu memberikan kesempatan nih kepada siswa untuk termotivasi dalam pembelajaran sehingga memperoleh hasil yang baik. Dengan model PAIKEM mengurangi situasi dan kondisi model pembelajaran konvensional yang lebih menarik. Jadi untuk pendukungnya ini ada loh gitu dalam pembelajaran PAIKEM, artinya yang mendukungnya itu siswa itu menjadi termotivasi untuk menjalani pembelajarannya sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih baik, untuk juga mengurangi situasi dan kondisi model pembelajaran konvensional yang kita kenal monoton begitu. Sedangkan untuk faktor penghambatnya itu adalah belum dipahaminya model PAIKEM oleh pendidik. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ada guru yang menerapkan PAIKEM tapi dia tidak mengerti konsep dari keseluruhan model pembelajaran PAIKEM itu, sehingga terkadang hanya menerapkan pembelajaran yang menyenangkan tetapi tidak efektif, sehingga tujuan pembelajarannya itu tidak tercapai secara optimal gitu. Nah, itulah tadi yang menjadi faktor penghambatnya, salah satunya ya karena itu kurang memperoleh kesempatan juga guru-gurunya untuk memahami inovasi dalam pendidikan, sehingga itu tadi kurangnya pemahaman dalam pembelajaran PAIKEM. Nah, yang menjadi faktor penghambatnya juga itu kecenderungan diterapkannya model pembelajaran yang konvensional yang dipandang lebih murah, lebih mudah gitu, sehingga model PAIKEM ini kan dipandang agak susah gitu, memakan waktu. Jadi itulah yang menghambat terjadinya penerapan model PAIKEM, karena ada mindset dari pendidiknya itu untuk lebih menerapkan pembelajaran konvensional karena lebih mudah, lebih murah untuk diterapkan begitu. Nah, mungkin ada hal yang menyebabkan kenapa pendidik itu lebih memilih untuk menerapkan pembelajaran konvensional, karena mungkin kemampuan tingkat berpikir pendidik itu yang beragam, sehingga pendidik ini jadi lebih memilih untuk menerapkan konvensional karena merasa belum optimal loh untuk dalam menerapkan PAIKEM gitu, karena mereka juga merasa mungkin pemahaman terhadap model PAIKEM itu sangat minim gitu terhadap diri mereka. Nah, tentunya kan dari hambatan yang kita hadapi, tentunya pasti ada upaya lah untuk kita untuk menghadapi itu. Contohnya itu kita sebagai pendidik harus berusaha menjalin komunikasi yang lebih akrab dengan peserta didik kita. Kita memotivasi peserta didik kita agar tidak kaku dalam pembelajarannya gitu, tidak takut untuk
tidak takut loh untuk aktif dalam pembelajaran, setelah itu kita bisa memancing itu semua dengan memberikan penghargaan kepada peserta didik kita, memberikan reward sehingga adanya motivasi, sehingga kita juga dalam menerapkan model PAIKM itu juga nanti mudah karena adanya komunikasi yang baik antara kita dengan peserta didik kita begitu. Nah, yang tidak boleh terlupa juga adalah dari faktor penghambat dan pendukung tadi juga tidak terlepas loh dari namanya faktor intern dan juga faktor ekstern. Faktor intern itu mungkin adalah faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik. Contohnya itu kayak minat, motivasi belajar. Jadi itu tadi tuh mungkin ada beda-beda kan dari tiap peserta didik itu motivasi belajarnya, minatnya. Jadi itulah fungsinya kita sebagai pendidik itu untuk bagaimana kita bisa membantu anak itu untuk menemukan minat belajarnya, motivasi belajarnya, begitu. Setelah itu kalau untuk faktor ekstern itu tentunya tidak terlepas dari faktor keluarga, faktor sekolah, dan juga faktor masyarakat. Yang selanjutnya kita membahas ada beberapa formasi ruang kelas yang mendukung untuk kita menerapkan model PAIKM. Yang pertama itu ada formasi U. Formasi U seperti huruf U, gurunya itu siswanya itu membentuk huruf U dan gurunya itu di tengah gitu, sehingga lebih mudah loh untuk seluruh gurunya itu untuk melihat keseluruhan dari siswanya, sehingga lebih mudah loh untuk menerapkan model pembelajaran PAIKM. Yang kedua itu ada formasi corak tim. Kita membentuk tim, beberapa tim, setelah itu gurunya di tengah-tengah juga untuk meninjau dan mengamati keseluruhan dari tim yang ada. Setelah itu ada formasi lingkaran. Nah, formasi lingkaran artinya lebih kayak kebersamaan kan dalam formasi lingkaran ini juga mudah loh untuk kita menerapkan pembelajaran PAIKM-nya gitu. Setelah itu formasi kelompok untuk kelompok, jadi kayak kelompok sama kelompok gitu, nanti kayak mengeluarkan pendapat atau apa segala macam seperti diskusi bisa jadi juga. Jadi kayak gurunya itu kayak berperan juga, namun yang lebih berperan aktif itu adalah murid-muridnya karena ada perkelompok-kelompoknya seperti itu. Nah, untuk dapat mengimplementasikan atau menerapkan langkah-langkah PAIKM dan formasi ruang yang sudah saya sebutkan tadi, dibuatlah RPP sebagai bentuk pengimplementasian dan penerapannya. Jadi kayak langkah-langkahnya tadi itu kita terapkan di dalam RPP, formasi ruangannya juga kita bentuk nanti penerapannya di dalam RPP. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan dari RPP-nya ya. RPP di sini rencana pelaksanaan pembelajaran, mata pelajarannya akidah akhlak, topiknya itu adalah Asmaul Husna. Kompetensi intinya yaitu yang pertama menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, yang kedua menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, dan juga gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dan dengan lingkungan sosial dan alam. Selanjutnya, memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait, fenomena, dan kejadian tampak mata lainnya. Kompetensi inti yang selanjutnya adalah mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak. Artinya itu kayak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dari sumber lain yang sama dan dalam sudut pandang teori. Jadi kayak mencoba mengolah itu artinya kayak menggunakan, menguraikan, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Serta kalau untuk ranah abstraknya itu kayak kita menulis, membaca, menghitung, menggambar gitu. Nah, sedangkan untuk kompetensi dasarnya itu adalah meyakini sifat-sifat Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husnanya ini ada Al-Aziz, Al-Ghaffar, Al-Basit, Al-Nafi, Al-Ra'uf, Al-Bar, Al-Fattah, dan Al-Adl, Al-Qayyum. Selanjutnya itu meneladani sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna tersebut. Setelah itu menguraikan Asmaul Husna tersebut dan menyajikan fakta dan fenomena kebenaran sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna tersebut. Nah, sedangkan untuk indikatornya itu adalah yang pertama menyebutkan 9 nama Asmaul Husna, yang kedua itu menjelaskan dari arti dari masing-masing Asmaul Husna, dan yang ketiga itu menunjukkan dalil nakli dan akli tentang masing-masing sub Asmaul Husna. Yang keempat menjelaskan berbagai manfaat perilaku yang merupakan contoh dari perbuatan meneladani Asmaul Husna tersebut, dan itu menyajikan fenomena fakta atau bercerita nih tentang peristiwa yang kejadiannya itu berdasarkan dari Asmaul Husna. Nah,
Yang menjadi tujuan pembelajaran pada tema Asmaul Husna ini, yang pertama itu meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna, yaitu Al-Aziz, Al-Adil, dan juga Al-Qayyum. Yang kedua, meneladani sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna, yaitu Al-Aziz, Al-Adil, dan juga Al-Qayyum tadi. Yang ketiga, menguraikan Asmaul Husna, Al-Aziz, dan Al-Qayyum. Yang keempat, menyajikan fakta dan fenomena kebenaran sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna. Sedangkan yang menjadi materi ajarnya itu yaitu tadi 99 Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam materi ini kita tidak mungkin membahas 99, tetapi hanya 9 Asmaul Husna saja. Yang dimana dalam materi ajar ini kita menyertakan fakta, konsep, prinsip, dan juga prosedur dalam Asmaul Husna. Sedangkan metode pembelajaran yang kita terapkan itu, yang pertama untuk pendekatannya kita menerapkan pendekatan saintifik, karena dengan pendekatan ini lebih efektif gitu untuk diterapkan dalam pembelajaran Asmaul Husna ini. Yang kedua itu adalah modelnya model PAIKM, dan yang ketiga itu metodenya itu diskusi, tanya jawab, dan juga demonstrasi. Nah, yang selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu kegiatan pendahuluan, di mana guru ini mengucapkan salam atau menyapa peserta didik dengan menanyakan kabar kepada peserta didik. Contohnya seperti, Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Siapa hari ini yang tidak hadir? Setelah itu guru itu mengabsen siapa siswa yang tidak hadir pada hari itu. Setelah itu guru itu menyampaikan tema dan tujuan pembelajaran. Baik anak-anak, hari ini kita membahas tentang Asmaul Husna, di mana tujuannya kita itu untuk mengenali apa saja sih nama-nama dari Asmaul Husna Allah. Setelah itu kita bisa menerapkannya, menemukannya dalam fenomena-fenomena yang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Setelah itu juga kita itu pendidik itu juga mengajak peserta didiknya untuk mengamati atau membaca terlebih dahulu Quran surah Al-Hajj ayat 22 dan 24 yang membahas tentang Asmaul Husna. Setelah itu baru nih kita bertanya jawab. Misalnya kata mana saja yang menggunakan nama Allah dalam ayat tersebut. Setelah itu baru kita menyimpulkan definisi Asmaul Husna bersama dengan peserta didik. Nah, yang tadi itu kan baru kegiatan pendahuluan untuk pemanasan atau untuk kayak sedikit intermezzo kepada peserta didiknya sehingga tidak kaget pas masuk ke dalam materi gitu. Udah ada gambaran terhadap diri mereka gitu. Selanjutnya kita masuk kepada kegiatan inti. Yang pertama itu kita meminta peserta didik untuk mengamati. Apa sih yang diamati? Misalnya kita menyediakan tuh kayak gambar, video, fenomena sehingga peserta didik kita itu mengamatinya begitu. Setelah itu mempertanyakan apa yang udah mereka dapat dari gambar yang sudah atau gambar atau video yang setelah mereka tonton, yang telah mereka lihat. Setelah itu baru mengeksplorasi peserta didik itu membaca materi atau memahami konsep. Nah, setelah kita mengeksplorasi, kita mengasosiasikannya, guru itu menyuruh peserta didik untuk menalar materi Asmaul Husna. Setelah itu baru melakukan kegiatan berupa diskusi. Nah, dalam diskusi ini kita bisa menerapkan model PAIKM-nya gitu. Karena apa? Karena kita bisa membuat formasi ruang kelas tadi seperti kelompok antar kelompok atau formasi corak tim. Nah, itu pada mengasosiasi inilah kita bisa menerapkan model PAIKM itu dengan metode diskusi. Nah, setelah didiskusikan tadi mengenai Asmaul Husna itu, setelah itu baru nih kita itu mengajarkan peserta didik untuk mengkomunikasikan. Nah, di sini siswa itu kan dituntut untuk aktif menyampaikan apa yang sudah mereka diskusikan bersama kelompoknya. Setelah itu untuk kreatif juga. Setelah itu kita bisa menerapkan yang bagaimana menyenangkan itu tadi dengan memberikan materi yang Asmaul Husna, namun kita terapkan dengan fenomena-fenomena yang terjadi sehingga menarik loh, fenomena ini pernah terjadi, diangkat dalam sebagai pembelajaran seperti itu. Nah, dalam mengkomunikasikan ini kita bisa nih membuatnya menjadi lebih menyenangkan itu dengan sebagai pendidik kita memberikan reward kepada kelompok yang ibaratnya itu kerjasama dalam kelompoknya itu bagus gitu, sehingga motivasi belajarnya bisa lebih meningkat nih dari peserta didiknya untuk menjadi kelompok yang terbaik gitu. Sehingga dalam pembelajarannya itu tidak hanya menyenangkan tetapi efektif juga gitu, materinya tersampaikan gitu, sehingga model PAIKM-nya itu benar-benar terterapkan dengan baik. Nah,
Nah, yang selanjutnya adalah kegiatan penutup. Di sini guru itu bersama-sama membuat kesimpulan tentang materi ajarnya. Bersama-sama nih kita tanya, kita komunikasikan sama peserta didik kita apa yang udah mereka bisa ambil dari pembelajaran hari ini. Setelah itu baru kita mengadakan evaluasi dengan cara apa? Kita memberikan soalan-soalan kepada peserta didik kita sampai di mana pemahaman mereka tentang materi pada hari ini gitu. Setelah itu kita memberikan penugasan, dan pada RPP saya ini saya masukkan dalam kolom rubrik refleksi. Setelah itu rasa ingin tahu atau penasaran. Setelah itu kita sebagai pendidik untuk menugaskan PR atau soal-soal pilihan ganda. Setelah itu menyebutkan materi yang akan dipelajari selanjutnya. Setelah itu baru kita menutup pembelajaran. Itu kegiatan dari akhir dari kegiatan penutup. Nah, adapun alat atau sumber belajar yang digunakan itu yang pertama itu medianya ada multimedia ICT atau bisa juga contohnya dari gambar, video, pena-pena yang bisa kita lihat kebenaran dari sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Al-Asmaul Husna tersebut. Setelah itu sumbernya itu bisa juga dari mushaf Al-Quran dan terjemahannya, atau juga dari buku Akidah Akhlak sebagai pedoman guru kelas 7 dan juga buku Akidah Akhlak siswa kelas 7. Baik, kalau untuk penilaian kita bisa mengambil 3 penilaian, yaitu kompetensi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Kalau untuk kompetensi sikap, kita itu melakukan observasi, kita bisa melihat bagaimana sikap anak peserta didik kita. Setelah itu kalau untuk pengetahuan bisa dengan tes tertulis ataupun lisan. Juga untuk kompetensi keterampilan bisa dengan unjuk kerja atau performance. Dengan diskusi tadi itu salah satunya. Nah, untuk kompetensi sikap ini ada lembar pengamatan sikapnya itu ada misalnya sikap religiusnya, percaya dirinya, tanggung jawabnya, kerjasamanya. Nah, itulah yang dinilai pada kompetensi sikap. Sedangkan untuk kompetensi pengetahuan itu ada contohnya dalam soal tes tulis atau pilihan ganda. Ada contohnya yang pertama kita menanyakan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik atau yang agung juga disebut dengan apa gitu. Itu kita bisa dengan memberi pilihan ganda, ataupun juga soal esai apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna, sebutkan 5 Asmaul Husna beserta artinya, seperti itu. Setelah itu kalau untuk kompetensi keterampilan, kita bisa menilainya itu dengan format penilaian penasaran. Artinya itu kita itu menilainya itu aspek yang dinilai itu frekuensi bertanya anak ini, keterkaitan pertanyaannya dengan materi kita. Setelah itu kejelasan bahasa yang digunakan saat bertanya, itu yang bisa kita nilai dalam kompetensi keterampilan. Nah, sedangkan dalam melaksanakan diskusi tadi kan ada kita melaksanakan diskusi, kita bisa menilainya itu dari sikap individu saat berdiskusi, keaktifannya dalam diskusi. Setelah itu kita bisa menilai kedalaman informasi yang dia sampaikan, seperti itu. Baik, bab selanjutnya adalah bab penutup. Pada bab penutup ini terdapat kesimpulan. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pengimplementasian model PAIKEM pada pembelajaran itu adalah adanya faktor pendukung dan juga faktor penghambat. Faktor pendukungnya itu adanya keinginan dari guru dan juga siswa untuk menerapkan model pembelajaran yang berbeda dari sebelumnya, yaitu model pembelajaran konvensional. Sehingga adanya ketertarikan oleh guru dan juga siswa untuk menerapkan model pembelajaran PAIKEM yang bisa membantu proses pembelajaran itu lebih menyenangkan, aktif, kreatif, inovatif, dan lain sebagainya, sehingga motivasi dalam belajar dan hasil belajar yang diperoleh juga lebih baik. Setelah itu untuk faktor penghambatnya itu adanya kayak model pembelajaran PAIKEM ini memakan waktu yang lama, pembiayaan yang tidak sedikit gitu, dan juga adanya kurangnya pemahaman dari beberapa guru atau pendidik tentang model pembelajaran PAIKEM, sehingga mereka sulit untuk menerapkan model pembelajaran PAIKEM ini. Dengan penerapan PAIKEM ini juga bisa membuat peserta didik lebih menikmati pembelajaran, karena di dalamnya ada pembelajaran yang di samping membuat peserta didik itu aktif, tetapi juga menyenangkan bagi mereka, sehingga pembelajaran itu tidak monoton, tidak membuat mereka itu bosan. Itu juga bisa mengembangkan potensinya, bakat dan minatnya, bisa lebih berani untuk mengemukakan pendapatnya juga,
bisa menjalin kerjasama yang baik dengan teman-temannya melalui pembelajaran PAIKEM ini. Jadi pembelajaran PAIKEM ini sangat membantu guru dan siswa untuk menerapkan metode pembelajaran atau model pembelajaran yang lebih baik, sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai secara efektif, efisien, dan juga optimal. Nah, yang selanjutnya itu adalah saran. Berdasarkan paparan di atas, maka saran dari penulis adalah sebagai berikut untuk pendidik. Salah satunya yang pertama, penerapan PAIKEM ini sangatlah penting. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik hendaknya lebih menambah wawasan kita, pengetahuan kita, serta pemahaman kita. Selanjutnya untuk madrasah atau untuk sekolahnya, yaitu berusaha untuk menerapkan model pembelajaran PAIKEM sesuai dengan sarana dan prasarana yang ada aja dulu. Tidak perlu memaksakan harus begini, harus begitu, dengan memaksakan begitu sehingga model pembelajaran PAIKEM tidak pernah diterapkan di sekolahnya. Nah, saran selanjutnya yang perlu kita ingat adalah keberhasilan pendidikan tidak akan tercapai tanpa adanya kerjasama. Oleh karena itu diperlukan adanya kerjasama baik dari orang tua, masyarakat, pihak sekolah untuk sama-sama mengemban tugas dan tanggung jawab bersama untuk menjadikan pendidikan kita itu lebih baik dengan penerapan model PAIKEM ini. Contohnya sehingga akan lebih meningkatkan kualitas peserta didik maupun juga kualitas pendidik. Selanjutnya adalah rekomendasi. Rekomendasinya itu baik dari buku, internet, atau Google, dan juga YouTube. Baik, saya rasa hanya itu penjelasan atau yang bisa saya sampaikan dari isi makalah pribadi saya. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian video ini terdapat kesalahan ataupun kehilapan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.